Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih cinta yang paling mudah itu cintanya Allah. Ya, meraih cinta yang paling mudah itu cintanya Allah. Kalau cintanya manusia ini repot. Karena manusia itu sukanya cari kesalahan. Manusia itu sukanya cari kekurangan. Manusia itu tidak mudah dipuaskan. Ya, manusia itu tidak mudah dipuaskan. Cari cintanya untuk laki-laki, cintanya perempuan, Masya Allah, itu juga susah. Ya, karena katanya perempuan tidak mau membagi hatinya. Hatinya milik satu orang. Kalau udah satu yang dia cintai, susah dia menerima cinta yang lain. Mau cari cintanya pria juga repot. Ya, karena pria kadang-kadang gengsi. Ya, tidak mau menerima cinta. Padahal dia seorang pecinta. Repotlah cintanya manusia. Tapi kalau cintanya Allah Ta'ala, nggak repot. Gitu aja kok repot. Kenapa tidak repot mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mencintai. Maha mencintai artinya Allah maha mampu mencintai siapapun yang ingin Allah cintai. Ya, maha mampu mencintai siapapun yang Allah ingin cintai tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Pokoknya Allah cinta ya cinta, selesai. Nah, kemudian Allah cintanya tidak dibatasi untuk satu orang, dua orang. Memang yang paling dicintai adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ya, kecintaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang soleh dari anbiya wal mursalin, dari para wali Allah, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, beliau adalah orang-orang yang memang dicintai secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita ini susah dicintai oleh Allah Ta'ala. Enggak, sangat mudah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita ridha kepada Allah sebagai Tuhan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridha Islam sebagai agama kita. Kita ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Bagaimana penjabarannya? Gambarannya seperti ini. Kalau kita itu di sekolah, ya di sekolah, ridha, rela diatur oleh kepala sekolah, rela diatur oleh guru-guru yang ada di sekolah, kemudian kita ikutin aturannya, otomatis kita akan dicintai oleh ibu guru, kita akan dicintai oleh pak guru, kita akan dicintai oleh kepala sekolah. Seluruh jajaran yang ada di sekolah akan mencintai kita. Kenapa? Anak ini nggak protes. Anak ini ikuti aturan main yang ada di sekolah. Anak ini taat. Begitu kita taat ikutin aturan yang di sekolah, maka kita akan dicintai. Meskipun mungkin nilai kita kurang bagus. Ya, meskipun di dalam beberapa mata pelajaran kita kurang oke. Tetapi karena kita mengikuti aturan yang ada, dan kita rela dengan aturan itu, puas dengan aturan itu, maka pihak sekolah akan mencintai kita. Sehingga kalau ada nilai kita yang kurang, beliau akan berupaya gimana agar nilai kita ini jadi bagus. Kitanya mungkin kurang upaya, tapi pak guru yang akan berupaya, ibu guru yang akan berupaya. Anak ini nilainya kurang bagus. Mari kita kasih tambahan jam pelajaran. Ya, mari kita kasih tambahan untuk kursus dia bagaimana agar nilainya jadi bagus. Sekolah yang memikirkan, karena anak ini dicintai. Maka dalam kehidupan ini, kalau kita pengen diurus oleh Allah Ta'ala, kalau kita pengen diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ridho saja dengan aturannya Allah. Rela diatur sama Allah. Allah mengatur satu hari kita suruh sholat 5 waktu. Senang disuruh sholat, 5 waktu sholat. Allah mengatur kalau punya uang kita sampai batasan wajib zakat disuruh zakat. Kita rela mengeluarkan zakat dan senang mengeluarkan zakat. Allah mengatur agar kita di bulan Ramadan puasa. Kita rela 1 bulan penuh puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita rela kalau punya harta mampu berangkat haji, kita pun menunaikan ibadah haji. Plus kita rela sedekah, plus kita rela untuk baca Al-Quran, plus kita rela untuk bersolawat, plus kita rela untuk beristighfar, plus kita rela untuk bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan kalimat zikir yang lain. Kita rela untuk berbuat baik, kita rela untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu artinya kita rela diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk diantaranya urusan rezeki. Ya, kalau kita urusan rezeki rela dan puas. Makna ridho yaitu rela dan puas. Dengan pembagian yang Allah berikan, aturan yang Allah aturkan, maka Allah akan cinta kepada kita. In tardha bil maqsumi ishtamu na'man
fa in lam takun tarda bihi aishta fi hazan. Kalau engkau redha, engkau rela, engkau puas dengan apa yang sudah dibagikan kepadamu, maka engkau akan hidup dalam penuh kenikmatan. Tapi jika engkau tidak puas, tidak rela, tidak ridha dengan pembagian yang dibagikan untukmu, maka engkau akan terus hidup dalam kesedihan, hidup dalam kegundahan. Ikhwani rahimakumullah, inilah kuncinya. Kuncinya adalah kita ridha dengan pembagiannya Allah, ridha dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, seorang suami kok kebetulan punya istri, istrinya kurang cantik dibandingkan istrinya orang-orang lain. Tapi memang dapatnya itu. Seorang istri dapat suami yang suaminya kurang tampan dibandingkan suaminya orang lain. Dapatnya itu. Diterima, disyukuri. Alhamdulillah saya punya suami. Alhamdulillah saya punya istri. Sehingga saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya punya istri yang solihah. Saya punya suami yang soleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita senang dengan pembagian Allah tersebut, maka Allah Ta'ala cinta kepada kita. Izhad fid dunya, berzuhudlah kamu di dunia, maka yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Artinya kita nggak pernah meletakkan dunia ini di tangan. Dunia selalu diletakkan di dalam hati. Ya, dunia tidak diletakkan dalam hati, maaf. Dunia tidak diletakkan dalam hati, dunia diletakkan di tangan. Kita bisa meletakkan dunia hanya di tangan, bukan meletakkan dunia di dalam hati. Kalau dunia diletakkan dalam hati, Masya Allah, maka kita nggak akan pernah ridho dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan pernah puas dengan pembagian Allah Ta'ala. Karena dunianya diletakkan di dalam hati. Ya, dunianya dicintai. Takut kehilangan, takut kekurangan, ya takut rusak dunianya. Semua ketakutan kehilangan, rusak dunianya tersebut, nggak dapat dunia tersebut, hati terikat dengan dunia, maka tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hatilah tempat untuk mencintai dan hatilah tempat untuk dicintai. Ikhwani rahimakumullah, kalau dunia diletakkan di tangan, semuanya diletakkan di tangan karunia Allah ini, maka kita akan senang. Apapun yang kita dapatkan, kita akan nikmatin, kita akan bagi kepada yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, inilah kuncinya. Kuncinya agar kita dicintai Allah Ta'ala, gitu aja kok repot. Saya belum ceramah ya, ini belum ngajar, belum ngisi, baru mukadimah. Ya, mukadimahnya seperti ini. Ya, kajiannya baru akan saya mulai. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk orang tua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Untuk kawan-kawan saya, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada. Nah, sebelum dilanjutkan silahkan, yang mau minum dulu. Kita ngajinya nyantai ya, insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat ini. Nah, ini minum air itu, kalau kita minumnya dengan bismillah, alhamdulillah, satu teguk, alhamdulillah, disyukuri betul, Allah cinta. Tapi kalau minumnya air gak dirasain, sama-sama minum air, tapi gak dirasakan tuh nikmat dari Allah Ta'ala. Cuman ini contoh ya, contoh yang jangan dicontoh. Cuman begini, gak dapat apa-apa, gak ada rasa syukur sama Allah, gak pernah melihat ini karunia Allah. Nggak pernah merasakan betapa mudahnya air ini masuk ke mulut, air ini turun ke kerongkongan. Sementara banyak orang yang baru minum dia muntah. Ya, baru minum dia muntah. Ada lagi yang nggak bisa minum, mesti harus diinfus. Kita mudah minum, kemudian kita syukuri ini pemberian yang namanya air atau apapun yang kita minum. Betul-betul kita terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, gitu aja kok repot. Jadi mau dapatkan cintanya Allah tuh mudah. Nah, mudahnya luar biasa. Masuk pasar, orang lain sibuk ya, lihat-lihat pakaian, lihat-lihat benda-benda yang pengen dibeli. Ada yang mungkin ibu-ibu lihat tas, lihat kosmetik, kalau bapak-bapak mungkin lihatnya di elektronik biasanya ya. Bapak lihat elektronik dan yang lainnya. Tapi nggak tahu kalau bapak zaman sekarang, mungkin juga lihat kosmetik ya. Nah, mungkin mau carikan buat istrinya. Wallahu a'lam. Masing-masing punya kesenangan. Saat orang lain sibuk memikirkan apa yang akan dibeli, maka kita sibuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk pasar, masuk mall, ya kita langsung ingat diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habib kok hafal? Ya, saya suka ke mall. Saya suka ke mall. Jadi doa ini harus saya baca terus. Saya suka belanja, maka doa ini harus saya baca terus. Ketika saya masuk mall, masuk pasar, saya langsung pengen bisa ingat sama Allah Ta'ala. Kalau saya ingat Allah di pasar, maka saat itu Allah ingat saya di hadapan para malaikat Allah yang mulia. Artinya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mendapatkan nikmat yang sederhana, kemudian kita ingat sama Allah, terima kasih ya Allah, maka Allah akan berikan kita nikmat yang besar, ya nikmat yang luar biasa menurut ukuran kita. Pada hakikatnya semua nikmat dari Allah nggak ada yang kecil. Pada hakikatnya semua nikmat dari Allah itu besarnya luar biasa, karena kita melihat yang memberi bukan pemberiannya. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Oke, mari sekarang kita belajar. Judulnya gitu aja kok
repot. Banyak yang nanya sama saya. Ini kalau saya buka WA ini, satu persatu dibaca, Masya Allah, nanti akan kaget kita. Oh ternyata kehidupan ini banyak orang yang bingung ya jalani hidup. Banyak orang yang bingung harus bagaimana. Banyak orang yang nggak ngerti harus melangkah apa, ya harus melakukan apa. Di antaranya ada yang bingung karena hutangnya banyak, belum bisa bayar. Sementara dipecat dari perusahaan, nggak punya sesuatu untuk dikerjakan. Ada yang bingung karena tingkah suaminya, ya yang sangat tidak menyenangkan. Ada yang bingung perilaku istrinya. Ada yang bingung anaknya, ya tidak bisa diatur, nggak bisa diurus. Ada yang bingung karena dia kalau bergaul dengan siapapun dia selalu dimusuhin, dia dijauhin. Ada pula yang bingung cuman urusan yang sederhana. Semuanya dia miliki, tapi dia bingung karena dia takut mati, ya takut meninggal dunia. Wah nanti wah ini gimana saya harus menyikapi rasa takut saya. Duit punya, teman banyak, kehidupan serba nikmat, tapi dia takut mati. Ya takut mati, takut terus ketakutan. Ada yang seperti itu, macam-macam problematika kehidupan. Maka jawaban yang sangat indah adalah jawabannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur almarhum, gitu aja kok repot. Contoh, nggak punya duit, ditagih. Judulnya apa? Kalau punya bayar. Kalau nggak punya ngomong. Gitu aja kok repot. Kalau punya bayar, nggak punya ngomong. Maaf, saya belum punya uang untuk membayar. Pasti dijawab oleh pemirsa. Iya Bib, Ustadz Kiai, ngomong sih ngomong, tapi kalau kita ngomong timbul masalah. Ya, kita bisa dihajar, kita bisa dimaki, kita bisa. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu nggak akan terjadi. Insya Allah nggak akan terjadi kalau kita ikuti aturannya Allah taala. Mulai dari ketika berhutang. Niatnya apa? Kalau niatnya berhutang untuk membayar, untuk melunaskan, dan niat itu bukan ucapan, niat itu bukan angan-angan, tetapi sesuatu yang ada dalam hati dan diikuti dengan perbuatan. Niat membayar kalau hutang. Maka segera kita siapkan, itu yang namanya galon bayar hutang. Kita siapkan yang namanya tabungan bayar hutang. Maka begitu berhutang sudah ada nih. Ini tabungannya walaupun nol, belum ada isinya, galon belum ada isinya. Kendi atau apapun tempat taruh uang belum ada isinya. Niat ini untuk bayar hutang. Maka begitu dapat uang sisihkan, maka janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhutang dan niat ingin membayar, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Nah, kalau Allah yang melunaskan kan kita nyantai aja. Kita jalankan tugas kita, waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya kumpul sama kerabat, kumpul sama keluarga, kumpul sama masyarakat, ya waktunya kita makan, ya makan, waktunya tidur, ya tidur. Jalankan kegiatan kita, jalankan usaha kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang kita mampu untuk melakukannya. Allah yang akan bereskan, Allah yang akan selesaikan, dan itu pasti, ya. Nggak pakai nanti kalau nggak ada, itu pasti, ya itu pasti diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata kita selama ini salah, hutang tapi nggak punya niatan yang kuat untuk membayar, saatnya sekarang dirubah. Tobat dulu. Maafkan ya Allah, saya salah caranya berhutang waktu itu. Maka sekarang niatkan, saya betul-betul mau membayar. Itu ya, yang pertama. Kemudian ikhwani rahimakumullah, usaha. Ya, manusia tugasnya berusaha. Usaha apapun, yang penting halal. Apapun yang bisa dilakukan. Jangan nunggu punya pekerjaan khusus, jangan nunggu dipanggil perusahaan, jangan nunggu punya kantor. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Yang penting halal. Ya, niatkan itu untuk ibadah. Begitu kita niatkan untuk ibadah, maka Allah yang akan selesaikan. Karena jaminan dari Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun yang di muka bumi kecuali udah ditanggung Allah rezekinya. Udah dijamin Allah rezekinya. Sudah pasti diurus Allah rezekinya. Kalau udah yakin seperti itu, maka kerjanya juga dengan hati yang santai. Hatinya tenang, hatinya enggak gelisah. Ya, hatinya enggak gelisah, hatinya enggak kemurungsung. Sehingga dia bisa menikmati hidup. Nah, kemudian nanti, kalau sudah seperti itu, kok uangnya belum cukup, ditagih, ngomong apa adanya, saya punyanya ini, nanti Allah akan menyelesaikan. Akan muncul keajaiban. Yang orangnya tiba-tiba hatinya menjadi lembut, tiba-tiba nanti siapa tahu, biiznillah, sebelum waktunya kurang berapa jam, ada rezeki yang datang dari arah manapun. Ikhwani rahimakumullah, intinya kalau kita udah yakin sama Allah Ta'ala, nggak ada masalah. Masalah apapun, gitu aja kok repot. Nggak ada yang repot. Kalau kita yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sama Allah, maka Allah cinta sama kita. Kalau kita percaya sama Allah, maka Allah cinta sama kita. Mudah sebetulnya hidup ini, tapi kenapa jadi sulit? Karena kita nggak yakin sama Allah. Kita nggak percaya sama Allah. Kita nggak mantap sama Allah. Janjinya Allah nggak kita yakini. Ya, aturannya Allah nggak kita yakini. Padahal kita yakin betul tuh. Kalau
kita naik motor nggak sesuai aturan, motornya akan rusak. Kalau kita ini tidak merawat tubuh kita dengan baik, tubuh kita akan rusak, yakin. Tapi kenapa dikasih aturan sama Allah dalam kehidupan ini, kita nggak yakin kalau aturan ini dilanggar, maka hidup kita akan rusak. Kalau aturan ini dijalankan, maka hidup kita akan benar, dan hidup anak keturunan kita pun akan jadi benar. Simple, ya, simple, sederhana. Nah, karena itu ikhwani rahimakumullah, apapun masalah Anda, nomor satu jawabnya gitu aja kok repot. Nggak ada masalah, karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang berat, semuanya ringan. Ya, semuanya ringan karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikul, kita akan capek. Ya, kalau kita pikul, kita akan lelah. Kalau kita pikir, akan stres. Ya, karena sehebat apapun kamu mikir, saya mikir, kita mikir, Anda mikir, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Sehebat apapun Anda berbuat, saya berbuat, kita berbuat, tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi yang bisa menghasilkan adalah Allah. Yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Cuman tunjukkan kemauan kita. Tunjukkan usaha kita dengan sungguh-sungguh. Contoh. Nah, ini sekarang mulai pada contoh-contohnya. Insya Allah dengan contoh-contoh ini, yang bicara semakin paham, yang dengar juga semakin paham. Contohnya dari Al-Quran saja, yang sumbernya segala hukum, ya, sumbernya segala ilmu, kalamullah. Kita ambil contoh yang sesuatu masalah yang paling, masalah-masalah yang berat, yang ada di dalam Al-Quran. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatuna Maryam. Namanya baik, wanita solihah, keluarganya baik. Al-Imran sampai jadi nama di dalam surat Al-Quran. Al-Imran, keluarganya Imran. Dari keluarga yang baik-baik, dan Sayyidatuna Maryam alaihissalam adalah wanita yang baik-baik. Tiba-tiba wanita yang baik-baik ini hamil, mengandung. Mengandung, belum punya suami. Otomatis tuduhan masyarakat miring semuanya. Tuduhan masyarakat gak baik semuanya. Ini dari ayahmu orang baik, ibumu orang baik, kok kamu tega-teganya ya merusak nama mereka dengan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang hina, melakukan perbuatan berbuat di luar pernikahan, sesuatu yang gak baik, kamu berzina dan lain sebagainya. Tuduhan masyarakat yang luar biasa, yang beliau Sayyidatuna Maryam alaihissalam tidak melakukannya. Karena Allah memberinya bayi tanpa proses disentuh makhluk Allah manapun. Gak disentuh oleh pria, gak disentuh oleh siapapun. Allah yang meletakkannya di dalam perut rahim Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Masalah, ya ada masalah. Masalahnya adalah bagaimana caranya membersihkan nama baik ini, biar namanya jadi baik. Gimana caranya? Susah kan? Mau panggil dokter, dokter tolong dicek ini, ya. Apakah saya ini gadis atau udah gak gadis lagi? Nggak bisa. Nggak ada pembuktian, alat bukti yang bisa digunakan untuk membebaskan Sayyidatuna Maryam alaihissalam dari berbagai macam tuduhan yang ditujukan kepada beliau alaihissalam. Tapi coba lihat, Allah mengajarkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam untuk terus megang Allah Ta'ala, untuk terus bersabar, bersabar atas gangguan, cacian, makian, hinaan, apapun itu, terus yakin dan percaya pada Allah Ta'ala. Dan Sayyidatuna Maryam alaihissalam sudah terlatih sejak kecil. Sejak kecil, maaf sebelum saya lanjutkan, ini perempuan ya, bukan nabi, bukan rasul. Ini perempuan, wanita yang solihah. Jadi kalau kita bicara, oh itu kan nabi, itu rasul, saya ambilkan contoh yang bukan nabi nih. Yang mengalami masalah ini adalah seorang wanita. Wanita yang solihah, ya, wanita yang solihah. Beliau alaihissalam di waktu kecilnya pun diasuh oleh saudara ipar beliau, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi di mihrabnya, di tempat ibadahnya yang dikunci, Sayyidatuna Maryam alaihissalam punya keyakinan yang besar pada Allah Ta'ala, sehingga diberi makanan langsung dari sisi Allah Ta'ala. Maka setiap kali Nabi Zakaria buka pintu, ternyata di situ udah ada makanan di samping Sayyidatuna Maryam alaihissalam, dan terkejut maka nanya, dari mana ini wahai Maryam? Dari mana ini wahai Maryam? Maka dijawab, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah kalau mau ngasih rezeki pada hambanya, nggak bisa disangka-sangka, nggak ada perhitungannya, nggak ada perencanaan kita yang bisa mengaturnya, nggak ada ilmu yang bisa mengukur, ya, memperkirakan rezekinya itu akan lewat mana, datangnya dari mana. Bighairi hisab, nggak pakai perhitungan. Allah kasih saya, ya Allah kasih saya. Nah ini dari kecil udah seperti itu. Nah setelah dewasa, tiba-tiba punya problem. Yang problemnya nggak kecil loh. Hidup di tengah masyarakat dikucilkan. Dikucilkan, kalau didiamkan masih nggak seberapa. Dikucilkan, dicaci, dimaki, dihina, ya dikata-katain. Buat seorang wanita yang hidup dengan perasaan, itu nggak mudah. Ya itu nggak mudah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam yakin akan ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Terus istiqomah kepada Allah Ta'ala. Terus ibadah. Hasilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa diperhitungkan.
yaj'al lahu makhraja, Allah memberinya jalan keluar. Kalau takwa, Allah beri jalan keluar. Kalau takwa, Allah beri solusi. Kalau takwa, nggak ada masalah. Kalau takwa, apapun masalahmu, gitu aja kok, repot. Nggak ada repot. Kenapa? Karena yaj'al lahu, Allah yang akan memberikan. Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan mencarikan. Allah yang akan membereskan urusanmu tersebut. Sehingga nggak repot. Kenapa nggak repot? Bukan saya yang bereskan. Bukan saya yang ngatur. Bukan saya yang usaha untuk mencari-cari. Enggak. Tapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Bayi yang masih merah itu, Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba bisa berbicara. Ya, sehingga mereka semua menjadi iman ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengerti bahwasannya Sayyidatuna Maryam alaihissalam bukanlah seorang yang selama ini mereka tuduhkan. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bagaimana nasib anak yatim. Dua anak yatim. Yang ngurus nggak ada. Rumahnya mau roboh. Yang ngurus nggak ada. Rumahnya mau roboh. Masalah atau nggak masalah? Masalah. Anak yatim, dua orang, rumahnya mau roboh. Sementara nggak ada yang ngurus. Subhanallah. Janji Allah Ta'ala, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberinya solusi. Ternyata janji Allah ini berlaku bukan hanya untuk yang bersangkutan, tetapi juga untuk orang-orang yang dicintai yang bersangkutan. Untuk orang-orang yang dicintai oleh yang bertakwa itu sendiri. Kenapa? Karena keluarganya yang bertakwa ini, kalau kakeknya ini bertakwa, cucunya kemudian punya masalah, maka kakeknya pasti akan sedih. Cucuku punya masalah, cicitku punya masalah. Kakeknya akan sedih. Ya, kalau cucunya punya masalah, maka di antara janji Allah memberikan solusi kepada orang-orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, adalah Allah mensolusikan masalah anak cucunya, orang-orang yang bertakwa. Karena itu Nabi Allah Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintu demi pintu. Ikhwani rahimakumullah. Karena saat itu belum diketahui rumah yang mana milik anak yatim ini. Maka pintu demi pintu diketuk di desa yang penduduknya bakhil. Saat itu kedua nabi dalam keadaan kelaparan, kalau nggak makan akan kehilangan nyawa. Maka keduanya pun wajib minta makan. Ketuk pintu minta makan, semuanya nolak, nggak ada yang ngasih makan. Sampai akhirnya terlihatlah satu rumah yang akan roboh. Disitulah Nabi Khidir alaihissalam mengerti, inilah rumah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami berdua mengurusnya. Sementara Nabi Musa tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tentang rumah itu. Tetapi Nabi Khidir mendapatkannya. Ikhwani rahimakumullah, maka rumah itu dibangun. Sehingga tanda tanya muncul dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menegur Nabi Khidir alaihissalam. Ini orangnya bakhil semua, kikir semua. Kenapa kita urusin rumahnya? Maka jawabannya adalah kana abuhuma sholihah. Anak yatim ini punya kakek ketujuh yang kakeknya adalah orang soleh. Begitu kakeknya ini orang soleh, maka cucunya punya masalah, rumah mau roboh, masalahnya dibereskan oleh Allah Ta'ala dan gak nanggung-nanggung. Allah mensolusikannya dengan mengirimkan dua Nabi Allah yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi ini masalahnya bukan masalah Nabi, bukan masalah Rasul. Orang soleh. Ya, orang soleh bukan Nabi, bukan Rasul. Wali Allah, orang biasa. Kemudian kita lihat juga Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan Nabi, ya, bukan Rasul, tapi sekelompok pemuda, fityatun amanu birabbihim, sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Tuhan mereka, tetapi ditambahin oleh Allah Ta'ala huda, petunjuk, hidayah, tambahin karomah, ditambahin kemampuan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah, hidup di satu tempat yang tempatnya itu tidak bisa ibadah dengan baik, tempatnya penuh kezaliman. Mereka akhirnya keluar dari tempat tersebut, istirahat di dalam sebuah gua, maka Allah tidurkan 309 tahun. Allah tidurkan 309 tahun, begitu bangun rasanya baru tidur cuma sesaat saja. Badannya seger, badannya nggak sakit sama sekali. Padahal kalau kita tidur kelamaan sedikit, badan kita pegel-pegel, badan kita nggak enak. Kalau orang yang sakit di rumah sakit tidur terlentang itu selama seminggu, nggak bisa langsung duduk. Butuh latihan untuk duduk, butuh latihan untuk berdiri, butuh latihan untuk berjalan, dan seterusnya. Tapi Ashabul Kahfi langsung bangun, langsung pergi ke pasar, langsung cari makan. Ya, cari makan. Dan ternyata setelah 309 tahun ditidurkan, bangun-bangun masalahnya sudah selesai. Allah ingin tunjukkan, cukup kamu tidur, aku bereskan masalahmu. Cukup kamu tidur, aku selesaikan masalahmu. Karena aku Tuhan kalian semua. Akulah yang maha kuasa, akulah yang maha bisa. Gak usah usaha apa-apa, tidur kalian, aku akan buktikan kepada kalian semua. Kalau usaha kalian yang sungguh-sungguh tadi, niat pengen ada perubahan, niat pengen ada kebaikan, Allah yang akan selesaikan. Istiqomah takwa, Allah bereskan. Lagi-lagi ini terjadi pada hamba-hamba Allah yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Ikhwani rahimakumullah. Dari contoh-contoh ini saja sebetulnya kita sudah cukup. Sudah cukup memupuk rasa iman kita. Sudah cukup kita percaya bahwasanya kalau kita hidup ini nggak mau repot, ya udah.
Kita pegang saja Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah yang ada hanya Allah, Allah samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, yang punya keinginan, yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya apapun, bergantungnya sama Allah. Jangan kepada yang lain, jangan pada perencanaanmu, jangan pada kolegamu, jangan pada kenalanmu, jangan pada saldomu, tapi pada Allah Tuhanmu yang maha menemani, yang maha memberi rezeki, yang maha kuat, yang maha bisa, yang maha Allah Ta'ala. Bergantunglah pada Allah, maka Allah akan selesaikan urusanmu. Kalau engkau percaya sama Allah, Allah akan ngurus kamu. Tapi kalau engkau meragukan Allah, Allah akan membiarkanmu. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah nasihat orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita pengen kita diurus sama Allah, ya percaya sama Allah. Begini, contoh yang sederhana. Insyaallah ini nggak terasa sudah berbicara kurang lebih 35 atau 40 menit. Ya, Mas Hamdani 30 menit? Ya, alhamdulillah. Saya sudah berbicara kurang lebih 30 menit. Insyaallah masih ada sekitar 10 sampai 20 menit lagi ya, insyaallah. Karena kalau 2 jam nanti kasihan hostnya. Kasihan hostnya dan kasihan yang sejak awal tadi dari jam 8 sudah aktif ya, sudah aktif. Insyaallah yang nggak panjang-panjang tapi insyaallah barokah. Saya mau kasih contoh begini. Ini contoh sering saya sampaikan, mudah-mudahan diingatkan lagi, manfaat buat yang bicara dan manfaat buat yang mendengarkan dan yang menyaksikan ini kapanpun juga. Ilmu naik pesawat, ilmu naik kereta api, ilmu naik bus, ilmu naik travel. Judulnya sama. Beli tiket. Setelah itu masuk ke ruang tunggu. Setelah itu masuk ke kendaraan. Setelah itu ikuti aturan. Kamu duduk di kursimu, kalau disuruh pakai sabuk, pakai sabuk. Kalau kamu disuruh di pesawat itu tegakkan sandaran. Ikutin semua petunjuk. Jangan pernah nanya, sopir, saya pengen lihat SIM kamu. Pilot, saya pengen lihat ini, tanda kamu ini betul-betul pilot bener apa enggak? Pilot gadungan enggak? Saya pengen lihat nih, pilotnya mabuk atau tidak? Pilotnya ini kira-kira lagi nyabu atau tidak? Saya mau lihat ini, buktinya mana? Enggak ada seperti itu. Kita masuk, duduk manis. Ya, kita kan juga enggak nanya sama Pak Supir bus kan? Pak Supir tolong, saya pengen lihat mulutnya. Habis minum khamr enggak gitu? Enggak. Kita cuma duduk manis. Percaya sama sopir. Dan itu aturannya. Aturan kita naik travel, naik bus, naik pesawat, aturannya duduk manis. Yang penting kamu tahu tujuanmu kemana. Tahu pesawatmu kemana, tahu mobilmu kemana, tahu busmu kemana. Saya mau ke Medan. Ya, cari pesawat jurusan Medan. Jangan pesawat jurusan Solo, nggak nyampe Medan. Kalau tahu nyampe muter-muter, nyambung-nyambung lagi. Begitu kita naik pesawat jurusan Medan. Bis antar provinsi. Ya, bis antar provinsi. Suruh duduk manis. Setelah itu apa? Nikmati perjalanan. Kalau naik pesawat mungkin ada televisi di depannya. Silahkan tonton hiburan yang ada di televisi. Kalau kita naik bus, mungkin kita pegang handphone. Ya, lihat hiburan-hiburan yang halal di handphone kita. Nikmati. Kalau yang bisnis mungkin lagi telepon. Ya, mungkin lagi ngatur strateginya. Untuk A sampai Z. Dia kirim barang, terima barang. Kalau ibu-ibu mungkin pesan barang. Ya, di berbagai aplikasi belanja online. Tumpuk, masukin keranjang 1, keranjang 2, keranjang ini. Waktu mau bayar bingung. Ini mungkin sebagian ibu-ibu ada yang seperti itu. Yang mungkin juga lagi menyaksikan tayangan ini. Mungkin seperti itu. Nah, tiba-tiba ya, kita tidur pulas, kita bangun, tiba-tiba pramugari atau pramugara mengatakan, ya, 5 menit lagi kita akan landing. Jendela harap dibuka, dan seterusnya. Supir bus, ya, nanti akan mengatakan, sudah sampai di tujuan, parkir, turun, selesai masalah. Ya, turun, selesai masalah, tujuan kita tercapai. Syaratnya 1, percaya sama supirnya, percaya sama pilotnya, percaya, yakin, udah kamu duduk manis. Itulah aturan sederhana naik pesawat, naik bus. Begitu pula aturan sederhana dalam naik pesawat yang namanya bumi. Bumi ini pesawat. Emangnya bumi terbang di mana? Emang bumi ada di daratan gitu? Pesawat terbang. Sebagian pesawat terbang, bumi juga pesawat. Pesawat, kita ini dalam pesawat. Pesawat ruang angkasa yang berputar terus. Bergerak terus. Dirinya berputar dan dirinya terbang. Mengelilingi matahari. Ini bumi kita. Nah, kita dikasih aturan sama Allah Ta'ala. Kamu naik pesawat namanya bumi, pengen selamat, ada aturannya. Yang nomor 1, duduk manis, sholat 5 waktu. Kalau Ramadan puasa, ya itu aturannya. Musim haji, punya duit, berangkat haji, aturannya begitu. Urusan duitmu, urusan rezekimu, udah gak usah kamu pikir, aku yang urus. Aku yang nanggung. Dah, kamu duduk manis. Nah, terus duduk manisnya bagaimana, Habib? Duduk manisnya yaitu menjalankan syariat. Kalau memang seorang kepala rumah tangga cari nafkah, ya keluar cari nafkah. Kalau dia seorang anak yang lagi belajar, ya dia belajar. Ya, kalau dia seorang istri yang tugasnya di rumah ngurus anak, ya di rumah ngurus anak.
jalankan tugasnya masing-masing, ya, sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Maka Allah akan bereskan yang namanya urusan rezeki atau apapun. Tiba-tiba nanti kita sampai tujuan. Tujuannya di mana? Meninggal husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis selama menjalani kehidupan tidak ada gelisah yang kelamaan, resah yang kelamaan, karena resah gelisah itu dari setan. Setan itu wajar mampir, jangan biarkan setan itu tinggal lama di tubuh kita. Datang, silakan dia pergi. Orang-orang yang udah seperti itu, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kesantaian, walaupun dia sibuknya luar biasa, walaupun dia aktif cari nafkah, walaupun dia bergerak dengan gerakan yang luar biasa, tapi hatinya tenang, seperti bumi yang bergerak dengan cepat, tapi kita kelihatan bumi itu tenang, santai. Ya, kenapa seperti itu? Karena bumi yakin dia nggak akan pergi dari orbitnya, nggak akan pergi dari garis putarnya, nggak akan pergi dari lintasannya. Bumi nggak akan melenceng. Matahari juga seperti itu, karena udah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Kita nggak pernah lo pesan sama matahari, matahari tolong ya besok kamu terbit jam sekian loh. Enggak loh. Enggak. Coba kalau harus pesan pakai aplikasi itu. Matahari terbit jam sekian. Repot kan ya? Allah yang ngatur. Dah kamu boleh tidur saja nanti mataharinya terbit. Ini kalau matahari nggak terbit, kiamat atau nggak kiamat? Kiamat. Matahari nggak muncul ini. Berapa banyak yang rusak di muka bumi? Mulai dari masalah tanaman, mulai dari masalah pemanasan global yang tidak panas jadi dingin, ya akhirnya tubuh manusia juga akan rusak. Allah udah ngatur ada panas sekian derajat, di bagian sini sekian derajat, di sini sekian derajat, semua Allah yang ngatur. Kita tinggal duduk manis nikmatin, sholat ngaji, sholat ngaji, sholat ngaji. Waktunya ke pasar. Makanya saya kagum dengan orang-orang tua zaman dahulu. Mungkin pemirsa nggak cocok sama saya nggak apa-apa. Ini saya kagum kok. Kekaguman saya pada orang-orang zaman dulu ketika menata hidup. Lihat ya, yang tinggal di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Pekerjaannya itu rata-rata seperti ini. 1, kerja di laut. 2, kerja di kebun. 3, kerja di sawah. 4, kerja di pasar. Rata-rata itu. Cek ya. Rata-rata itu. Yang kelima, kerja dengan skill, keahlian. Kerja dengan keahlian, jasa. Contoh, yang kerja di sawah, cek. Orang-orang zaman dulu ya, saya nggak ngomong orang zaman sekarang. Ini orang zaman dulu betapa cerdasnya mengelola hidup. Yang kerjanya di sawah, itu pasti rumahnya di belakangnya sawah. Nggak ada orang dulu kerja di sawah, rumahnya di kota, sawahnya ada 30 kilo dari rumahnya, nggak ada. Sawahnya itu di belakang. Sehingga semua yang kerja di sawah rata-rata tetangga semua ini, dan itu rata-rata tetangganya ini saudara semua. Sehingga dia di sawah juga kumpul sama keluarga, dan kerjanya itu pun cuman sebentar, nggak lama, dan dibagi. Nanti bagian nanam benih siapa? Nanti bagian yang ngurus selanjutnya siapa? Nanti bagian panen siapa? Dibagi. Sehingga waktunya kerja itu cuman sedikit, hidupnya dinikmatin kumpul bersama masyarakatnya, kumpul bersama kerabatnya, kumpul bersama tetangganya. Itu yang kerjanya di sawah. Kemudian yang kerjanya di kebun, di pegunungan. Juga sama. Itu rumahnya, belakangnya, itulah perkebunannya. Belakangnya perkebunan, jadi ngantornya cuma selangkah 2 langkah. Masya Allah, nikmat. Kemudian yang rumahnya di tepi pantai, kerjanya melaut. Kerjanya melaut. Nah, yang rumahnya di kota ngapain? Kerjanya terima hasil. Hasilnya sawah, hasilnya kebun, hasilnya laut, dia terima, dia bawa ke pasar. Ya, dia yang ngelola di pasar. Nah, terus yang lain bagaimana? Yang punya skill, dia baru kerjanya itu sesuai kebutuhannya. Ada yang jadi tukang kayu, ya kerjanya di rumah. Ada yang jadi tukang bangunan, kerjanya bangun dekat rumahnya. Semua waktunya itu jadi berkah, jadi nikmat. Gak kemurungsung. Tapi sekarang kita ini Masya Allah, mau ke kantor 40 kilo. Kena macet. Hidupnya tiap hari lihat mobil, lihat motor, ya. Berdesak-desakan. Ya bagus cari nafkah. Cari nafkah bagus, tapi cara cari nafkah kita ini kok kurang pinter kitanya. Mungkin kita nanti kalau mau pinter dikit, cari rumah dekat kantor. Seperti orang dulu, sawah dekat rumah, cari rumah dekat kantor. Sehingga nyantai dekat. Waktunya nggak habis banyak untuk di jalan dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kalau kita bisa mengelola semua itu dengan yakin sama Allah Ta'ala, maka tidak ada yang namanya keraguan, tidak ada yang namanya kemurungsung, kegelisahan, lelah, letih, keluh kesah, tidak ada. Karena yakin dan percaya pada Allah Ta'ala. Kalau udah kita percaya sama Allah, maka Allah akan cinta sama kita. Kalau kita percaya sama kru yang ada di sebuah pesawat, bus, senang. Tapi kalau kita di pesawat itu banyak ngomong, dikit-dikit protes, di bus sedikit-dikit protes, maka supirnya mungkin akan mengatakan turunkan penumpang ini udah. Ya kalau di pesawat repot juga ya, nurunin gimana ya? Dilempar. Nggak mungkin. Ya, pasti nanti orang ini dikasih catatan ya, kasih catatan. Nah, ikhwani rahimakumullah, jangan sampai kita diturunkan dari pesawat ini, kita dilemparkan dalam kubangan kegelisahan, dalam kubangan kegundahan,
dalam kubangan kegalauan, sehingga kita hidup dalam ketidaknyamanan dan ketidakenaan. Maka apapun masalahnya, ucapkan gitu aja kok repot. Jangan repot, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai Allah itu mudah, dicintai Allah juga mudah. Justru yang susah cari cintanya orang lain, itu susah. Dicintai orang lain susah, tapi kalau cintanya Allah, dicintai Allah mudah. Letakkan dunia di tangan, jangan letakkan dunia di hati. Zuhudlah terhadap dunia ini. Jangan letakkan dunia di hati, letakkan dunia di tangan, maka Allah mencintaimu. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Waktu saya kembalikan kepada yang mengatur acara ini. Walafu minkum. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.